Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan exercise week 3 yaitu soal E4.9, E5.14, dan P5.2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Devaratri Pramaswari dengan NPM akhir 048. Saya Zahra Aulia dengan NPM akhir 155. Perkenalkan, nama saya Maria Kristina Yamani dengan 3 digit NPM akhir 166. Saya Teresia Stefani Simbolon dengan 3 digit NPM terakhir 172. Perkenalkan, nama saya Lalit Rustabila dengan NPM akhir 265. Saya Naila Syarani Fauzia dengan NPM 3 digit akhir 301. Nah, saya akan membahas tentang income statement perusahaan Tao pada bulan Desember tahun 2022. Di sini yang pertama ada income, yaitu net sales sebesar $1,200.000. Kemudian ada dividen revenue sebesar $20.000. Yang ketiga ada interest revenue sebesar $7.000. Nah, total income-nya sebesar $1,227.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beban-beban yang ada di income statement perusahaan Tao pada Desember 2022. Yang pertama ada cost of goods sold sebesar $780.000, lalu selling expense $65.000, administrative expense sebesar $48.000, lalu write off inventory atau persediaan yang telah usang sebesar $80.000, lalu interest expense sebesar $50.000. Jadi total expense $1.023.000. Lalu total income dikurangi dengan total expense jadilah income before taxes sebesar $204.000. Setelah itu $204.000 dikali dengan pajak 34%, jadi income tax expense-nya sebesar $69.360. Lalu untuk mencari net income, income before tax dikurangi dengan income tax expense jadinya $134.640 untuk net income. Setelah itu untuk mencari earning per share, net income $134.640 dibagi dengan 60.000, jadi earning per share-nya sebesar 2,24. Baik, yang selanjutnya ada Retained Earnings Statement Tao Ltd for the year ended December 31, 2022. Jadi setelah sebelumnya diketahui net income sebesar $134.640, kemudian memasukkan beginning retained earning yang telah diketahui pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu adalah sebesar $980.000, kemudian ditambah dengan net income yang sebelumnya telah diketahui yaitu $134.640, kemudian dijumlahkan menjadi $1.114.640. Kemudian dikurangi dengan cash dividend sebesar $45.000 yang hasilnya menjadi $1.069.640. Selanjutnya ada statement of financial position dari Montoya SA. Di sini sudah ada akun-akun aset yang telah dikelompokkan dari soal yang sudah diberikan, yaitu ada non-current aset, property, plant and equipment. Land sebesar €480.000, building sebesar €1.640.000 yang dikurangkan dengan akumulasi depresiasinya €270.200, maka menjadi €1.369.800. Lalu ada equipment sebesar $1.470.000 yang dikurangkan dengan akumulasi depresiasinya sebesar $292.000, lalu menjadi $1.178.000. Berikutnya ada intangible asset, yaitu goodwill sebesar €125.000, maka total non-current asetnya adalah €3.152.800. Selanjutnya ada current asset, inventory sebesar €239.800, prepaid expense sebesar €87.920,
Notes receivable sebesar 445.700 euro, income tax receivable sebesar 97.630 euro, trading securities sebesar 121.000 euro, cash sebesar 360.000 euro. Maka di sini total current asetnya adalah 1.352.050 euro. Maka seluruh total asetnya 4.504.850 euro. Nah, di bagian kedua itu ada equity atau ekuitas. Total ekuitas pada perusahaan Montoya SA ini bernilai sebesar 1.063.897 euro yang terdiri dari share capital preference itu senilai 150.000 euro ditambah share capital ordinary senilai 200.000 euro dan ditambah retained earnings sebesar 713.897 euro. Nah, nilai return earnings ini didapat dari total aset dikurangi total liabilitas, nanti kita akan cari, dikurangi dengan share capital preference dan dikurangi lagi dengan share capital ordinary, sehingga total ekuitas perusahaan itu dijumlahkan sebesar didapat hasil dari penjumlahan itu sebesar 1.063.897 euro. Return earnings ini merupakan laba ditahan yang diperoleh dari selisih antara total aset dengan total liabilitas dan modal saham. Di bagian ketiga ada liabilities atau liabilitas. Liabilitas ini dibagi menjadi dua juga, yaitu non-current liabilities dan current liabilities. Nah, di dalam non-current liabilities ini total liabilitas jangka panjang itu sebesar 2.365.000 euro yang terdiri dari akun bonds payable, unsecured notes payable, long-term rental obligation. Nah, yang bagian kedua dari liabilitas ini ada current liabilitas. Total liabilitas jangka pendek sebesar 1.075.953 euro yang terdiri dari payroll taxes payable, notes payable to bank, account payable, rent payable, dan income tax payable, sehingga total liabilitas perusahaan setelah digabung dengan non-current liabilitas ditambah current liabilitas itu adalah sebesar 3.440.953 euro. Total liabilitas dan equity adalah sebesar 4.504.850 euro yang sama dengan total aset. Kemudian tadi kita kembali lagi ke return earnings. Nah, kita dapat di situ total asetnya 4.504.850 dikurang dengan liabilitasnya itu sebesar current liabilitas sebesar 1.075.953 euro dikurang lagi dengan liabilitas jangka panjangnya 2.365.000 euro dikurang dengan share capital preference sebesar 150 euro dan dikurang lagi dengan share capital ordinary sebesar 200.000 sehingga kita dapatkan return earningsnya sebesar 713.897 euro. Soal selanjutnya yaitu soal E-14 tentang Statement of Cash Flow perusahaan Lopez Inc. Yang berakhir pada periode tahun 2022. Nah, untuk menyusun Statement of Cash Flow ini terdapat 3 komponen utama, yaitu ada kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan atau financing. Nah, yang pertama itu kita mulai dengan kegiatan operasional. Dalam kegiatan operasional ini terdapat 4 komponen. Yang pertama adalah laba atau net income tahun berjalan. Di sini kita masukkan net income-nya sebesar $34.000. Lalu komponen kedua adalah akun yang tidak berhubungan dengan kas seperti depresiasi atau bisa juga amortisasi. Nah, di sini terdapat kenaikan depresiasi sebesar $6.000. Nah, karena di sini depresiasi itu sifatnya tidak mengeluarkan kas, maka di sini dia bersifat positif atau menambah. Maka di sini kita taruh $6.000. Lalu komponen selanjutnya adalah aktiva lancar.
Aktiva lancar di sini ada account receivable atau piutang. Piutang di sini mengalami kenaikan dari Januari 1 Januari ke 31 Desember itu sebesar $3.000. Nah, kenaikan piutang di sini bersifat mengurangi kas karena di sini perusahaan tidak menerima kas. Maka di sini $3.000 di sini bersifat negatif atau mengurangi. Lalu komponen terakhir ada hutang lancar untuk kegiatan operasional, yaitu di sini ada kenaikan hutang usaha sebesar atau account payable sebesar $5.000. Nah, di kenaikan hutang lancar ini dia bersifat positif atau menambah kas karena di sini perusahaan itu meminjam uang, yang artinya perusahaan tidak mengeluarkan kas gitu. Berarti di sini $5.000 di sini bersifat positif. Lalu kita jumlahkan akun-akun yang tidak berhubungan dengan kas tadi, totalnya sebesar $8.000. $8.000 ditambah dengan laba atau net income $34.000 itu menghasilkan kas bersih dari kegiatan operasional sebesar $42.000. Komponen selanjutnya yaitu adalah kegiatan investasi atau investing activities. Nah, pada kegiatan investasi di sini itu terdapat kenaikan saldo pada peralatan atau equipment sebesar $17.000. Yang artinya di sini perusahaan itu melakukan pembelian peralatan sebesar $17.000. Yang artinya di sini $17.000 itu bersifat mengurangi atau negatif. Nah, diinformasikan juga di sini bahwa tidak ada penjualan pada peralatan. Maka untuk kegiatan investasi di sini itu murni hanya dari pembelian peralatan. Selanjutnya yaitu dari kegiatan financing atau pendanaan. Dan di sini share capital itu mengalami kenaikan sebesar $20.000. Yang artinya di sini terjadi penerbitan saham. Perusahaan melakukan penerbitan saham. Yang artinya bahwa perusahaan ini menerima kas sebesar $20.000 dari kegiatan penerbitan saham tersebut. Lalu ada pembayaran dividen. Nah, di sini perusahaan itu mengeluarkan kas untuk pembayaran dividen sebesar $13.000. Artinya $13.000 di sini bersifat mengurangi. Jadi dari kas bersih dari kegiatan financing atau pendanaan itu sebesar $7.000. Lalu kita tambahkan ketiga komponen tersebut dari kegiatan operasional, investing, dan financing itu sebesar yang menghasilkan total sebesar $32.000. Itu adalah kenaikan kas selama periode tahun tersebut. Lalu jika kita tambahkan dengan cash pada awal periode itu sebesar $13.000, itu akan menghasilkan kas pada akhir periode sebesar $45.000 sesuai dengan yang ada di laporan posisi keuangan.